Perbedaan pola pikir yang menentukan orang akan menjadi kaya atau menjadi miskin. Tanpa kita sadari, ternyata kunci keberhasilan seseorang itu terletak pada pola pikir atau kebiasaan sehari-hari kita. Nah, masalahnya nih, di masyarakat ada dua pola pikir yang pada hasilnya membentuk orang tersebut akan menjadi orang kaya atau akan menjadi orang miskin. Nah, apa aja sih perbedaan pola pikir antara orang kaya dan orang miskin? Yang pertama, pola pikir terhadap waktu. Ada perbedaan pola pikir tentang waktu dari masyarakat kalangan kaya dan miskin. Contohnya nih, misal di mall gitu ya. Pola pikir orang miskin dalam menghabiskan waktu muter-muter cari pakaian selama 1 jam lebih hanya untuk nyari diskon yang hanya dapat potongan Rp5.000. Tapi 1 jam itu sebuah waktu yang sangat berarti untuk dia bisa mengembangkan dirinya. Hanya untuk hemat Rp5.000 tapi harus mengorbankan waktu 1 jam. Itu adalah hal kurang baik menurut pola pikir orang kaya. Karena 1 jam itu cukup lama dan waktu itu adalah hal yang gak bisa kita beli. Bayangkan, dengan waktu 1 jam dengan pola pikir yang sudah baik dan berkembang, kita bisa memakai waktunya untuk mencari uang ratusan bahkan jutaan juta. Makanya nih, sangat penting buat teman-teman mulai sekarang memperhatikan waktu dan menggunakannya sebaik mungkin. Yang kedua, mentalitas. Mentalitas orang miskin tanpa sadar adalah mentalitas judi, karena mereka berharap mendapatkan sesuatu secara instan. Orang yang memiliki mentalitas judi ini bisa dilihat dari ciri-ciri seperti mereka ingin mendapatkan sesuatu besar tanpa menawarkan sesuatu yang bisa dijual dari dirinya. Jadi orang yang gak punya nilai atau value, tapi dia berharap dengan dapetin lebih banyak dari orang yang setiap harinya belajar untuk mengembangkan dirinya menjadi orang yang lebih baik dan bervalue, ya mereka gak akan pernah dapetin itu. Apa yang mereka jual gitu, hampir seperti pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Ya kerjaannya ngomong doang, tapi prakteknya gak bisa. Nah, pola pikir orang kaya sebaliknya. Mereka mengerti bahwa kalau mau dapetin sesuatu yang lebih besar, juga perlu effort atau usaha yang lebih besar juga. Nah, mentalitas dan waktu tadi adalah bekal utama untuk si kaya ini mewujudkan semuanya. Yang ketiga, tujuan dan perencanaan. Kita semua seharusnya setuju bahwa memiliki tujuan tanpa perencanaan yang matang itu gak akan ada artinya. Orang mau pergi ke suatu tempat tapi nggak tahu gimana cara sampai ke sana, ya hasilnya mereka nggak akan pernah sampai ke tempat itu. Ibarat kapal besar yang kehilangan nahkodanya. Iya, seperti pola pikir orang miskin yang cenderung hidup mengikuti arus. Jadi hidup ya cuma dijalani aja. Sedangkan pola pikir orang kaya beranggapan bahwa ya hidup itu pilihan. Bahkan kita hidup dari kecil aja udah diajarin buat memilih. Milih es krim atau coklat, milih pergi ke kebun binatang atau pasar malam, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau diantara kita punya suatu pilihan buat meletakkan hidup kita nantinya di mana gitu ya, ya perjuangkan pilihan yang akan kita pilih itu. Yang keempat, mengambil resiko. Mengambil resiko yang matang adalah salah satu bentuk untuk membantu kita menuju hasil yang sesuai harapan. Nah, pola pikir orang miskin ini cenderung takut buat mengambil resiko. Takut mengambil keputusan dan resiko untuk perubahan hidupnya yang bisa jadi akan lebih baik. Mereka takut akan kehilangan dan kegagalan. Padahal emang dalam hidup kegagalan itu adalah hal yang wajar. Sedangkan pola pikir orang kaya ketika mereka sudah berpikir matang, mereka akan segera ambil keputusan entah apapun resiko yang akan mereka terima. Entah itu kehilangan, kegagalan, dan lain-lainnya. Tapi yang jelas mereka melakukan itu semua ya supaya punya perubahan yang lebih baik dari hidupnya. Ada satu kalimat yang menjadi pegangan buat aku sampai sekarang buat teman-teman yang mungkin takut gagal. Jadi dalam hidup, sukses itu cuma butuh 1 kali. Jadi kalau gagalnya berkali-kali itu ya hal yang wajar banget. Karena ya sukses saja cuma butuh sekali gitu. Yang kelima, menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan itu hampir setiap orang punya fasenya. Bahkan orang sukses sekalipun dulunya pernah mengalami fase ini sebelum akhirnya ngerti bahwa menyalahkan keadaan itu gak akan merubah apa-apa. Nah,
Perbedaan pola pikir orang miskin dan kaya memandang ini adalah orang miskin cenderung terlalu berlarut-larut dalam keadaan yang terpuruk. Mereka terus menyalahkan keadaan yang padahal ya sudah terjadi dan gak bisa dirubah. Yang membedakan dengan pola pikir orang kaya adalah mereka gak menjadikan ini berlarut-larut. Mereka sesegera mungkin mengambil pelajaran yang didapat dari keadaan tersebut dan memperbaikinya. Yang keenam, belajar. Belajar yang kita tahu adalah menambah wawasan, terutama buat perkembangan diri kita. Orang dengan pola pikir kaya biasanya akan mementingkan hal ini daripada orang yang mempunyai pola pikir miskin. Karena itulah kebanyakan dari kita biasanya akan tumbuh dengan pola pikir berbeda, dengan mempunyai gemar belajar yang tinggi secara tidak langsung karena kecerdasan yang didapat setelah belajar membuat kita selalu capable atau mampu buat memecahkan masalah dan memberi solusi yang baik buat hidup kita. Yang ketujuh, perencanaan finansial. Orang dengan pola pikir miskin biasanya akan cenderung tidak memperhatikan masalah keuangan. Mereka akan jarang sekali mengatur keuangan secara spesifik dalam hidupnya. Belanja impulsif atau belanja yang berdasarkan keinginan bukan karena fungsi dan kegunaan itu kerap kali dilakukan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa mencari uang itu ya susah gitu. Sudah seharusnya kita memperlakukan uang itu juga sama dengan memperlakukan diri kita. Karena dengan menghargai uang sama dengan kita juga menghargai diri kita, menghargai jerih payah kita, keringat kita. Orang dengan pola pikir orang kaya selalu mengatur uangnya sebaik mungkin. Belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Bahkan ada beberapa orang yang di level tertentu menyimpan uangnya sebesar mungkin untuk diputar kembali sampai akhirnya menjadi sebuah aset masa depan untuk dirinya. Entah itu untuk investasi dan lain halnya. Nah, itu tadi adalah 7 perbedaan pola pikir antara orang kaya dan orang miskin. Beberapa hal yang disebut tadi mungkin belum sepenuhnya. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat selain ini. Silahkan komen di bawah. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit. Seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.